Kamu tidak perlu resign, lontar Daniel. Aku sendiri akan menjelaskan pada mama nanti. Tambahnya, Sofia menautkan kedua tangannya. Ia sudah berjanji, dan bagaimana bisa dia mengingkarinya? Tapi, bagaimana kalau mama marah? Daniel mendesah. Kalau mama marah, kamu tidak peduli. Lagi pula, kamu menantu kesayangannya. Mama marah mungkin hanya beberapa menit saja. Tapi, aku masih khawatir, Mas. Tanpa sadar, Sofia meremas jari jemarinya sendiri. Kenapa dia harus bersikap seperti itu? Batin Daniel. Kalau begitu terserah kamu sajalah. Kerja atau tidak, itu urusanmu sendiri. Yang penting aku sudah bilang. Kamu tidak perlu khawatir soal mama. Daniel merebahkan tubuhnya. Kepalanya pening karena kejadian tadi pagi. Bisa-bisanya Lavia datang ke rumahnya dan membuat masalah di saat dirinya tengah sakit. Ting! Ponsel Sofia berdering. Ia langsung mengusap layar ponselnya. Kamu tidak sedang bercanda kan, Sofia? Pagi-pagi sekali Sofia mengirim pesan dan Jayden baru membukanya sekarang. Wanita itu ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Kenapa? Apa pekerjaannya terlalu berat sampai Sofia ingin keluar? Atau ada sesuatu yang tidak disukai oleh gadis itu? Jayden tidak ingin Sofia keluar. Apapun alasan Sofia, jika hal itu berkaitan dengan dirinya atau cara bekerjanya, Jayden mungkin bisa mengubahnya. Tangan Sofia gemetar. Bagaimana dia membalas pesan Jayden? Sementara dia sendiri mengirim pesan itu saat dia tengah emosional, saat pikirannya tak mampu berpikir jernih. Maafkan aku, Jay. Aku ingin berpikir sejenak. Jayden mendesah panjang. Ia tak menginginkan jawaban itu. Jayden ingin kepastian. Baiklah, Sofia. Aku harap kamu memikirkan ini dengan matang-matang, jangan bertindak gegabah. Ya, Sofia merasa sangat bersalah karena mengirimkan pesan itu. Kenapa dia memutuskannya dengan sangat cepat sampai tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sofia berdiri dari single sofanya, hendak keluar dari kamar Daniel. Sekarang mertuanya itu sudah tidak ada. Dan Sofia tidak memiliki kepentingan dengan Daniel. Ia juga tidak perlu tidur satu ranjang lagi dengan pria itu. Kamu mau kemana? Suara Daniel sedikit meninggi. Sofia membalikkan tubuhnya. Aku mau ke kamar, Mas. Ambilkan aku minum. Titah Daniel. Sofia menarik nafas dalam-dalam. Gelas di sebelahnya saja. Daniel masih memerintahkan Sofia untuk mengambilnya. Tanpa banyak keluhan, Sofia berjalan meraih gelas dan memberikannya pada Daniel. Apa masih ada yang kamu butuhkan, Mas? Tanya Sofia dengan nada terburu-buru. Daniel menatap Sofia dengan tatapan santai. Untuk sekarang tidak ada, tapi mungkin ada. Menyebalkan. Meski Sofia tidak suka dengan bagaimana cara Daniel mengatakannya, dia tidak bisa membantah ucapan pria itu. Daniel selalu berlindung di balik titel suami yang membuat seakan-akan Sofia lah yang bersalah. Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu. Pamit, Sofia. Dia berusaha keras bersikap seramah mungkin pada Daniel. Oke, sahut Daniel. Pria itu kemudian mengambil ponsel, berkutat pada benda pipih tersebut. Kamu tidak bisa mengakhiri hubungan kita seperti ini, Daniel. Aku tidak bisa menerimanya. Aku mencintaimu. Pesan dari Lavia. Sayangnya sejak awal, Daniel tidak pernah ada rasa terhadap gadis itu. Dan bukan salahnya, ini salah Lavia yang terlalu polos. Daniel yakin gadis itu sudah mengetahui apa yang tersebar di luar sana mengenai dirinya. Sangat tidak mungkin wanita berpendidikan seperti Lavia tidak tahu itu. Terlebih, Daniel paham betul circle pertemanan Lavia seperti apa. Tolong balas pesanku ini, Daniel. Kita perlu bicara. Kita harus menyelesaikan ini secara baik-baik. Daniel tersenyum tipis. Untuk apa dia bicara dengan Lavia? Bukankah sudah jelas yang ia katakan tadi? Tanpa perlu berpikir lagi, Daniel langsung memblokir kontak Lavia. Ia tak ingin gadis itu mengganggunya. Sungguh berurusan dengan wanita muda yang kekanakan seperti Lavia sangat merepotkan. Lavia yang berharap balasan dari Daniel harus menelan kepahitan. Pria itu memblokir nomornya. Dan itu artinya tidak ada harapan di antara hubungan mereka. Hubungan yang sudah terjalin cukup lama. Ini pasti tidak benar. Bantah Lavia. Sistem pertahanan manusia adalah ketika dia menerima sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan
harapannya, maka mereka cenderung menolak kenyataan. Mereka mengalihkan pemikiran itu dengan beberapa hal kemungkinan, yang fungsinya untuk mempertahankan apa yang dipercayai, meski sebenarnya hal itu tidak nyata. Daniel tidak mungkin memutuskanku. Ini pasti paksaan dari orang tuanya dan mamanya. Emosi Lavia memuncak saat ia teringat dengan ibu dari kekasihnya itu. Ia tahu kenapa Daniel selalu menuruti perintah ibunya. Dilihat dari wajahnya saja, Lavia sudah tahu bahwa wanita parubaya itu tipikal orang tua yang tidak ingin dibantah. Keputusannya dan keinginannya setara dengan perintah dewa. Bahkan Daniel tidak boleh menentang apa yang sudah dikehendaki. Pasti wanita keparat itu yang maksa Daniel melakukannya, lantang Lavia. Ia tahu Daniel masih sangat mencintainya dan sampai kapanpun akan seperti itu. "Hei Lavia, ada apa?" Seorang teman menepuk pundak Lavia dan duduk di sebelahnya. "Kamu baru saja menangis ya?" tebaknya ketika melihat wajah Lavia yang sembab. "Ada apa?" Tumben dia murung. Pasti ada masalah dengan pacarnya yang tajir itu, pikirnya. Tenang, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menceritakan apapun pada teman-teman yang lain kok. Ia langsung menatap simpati. Di kampus, Lavia tak hanya dikenal cantik, tetapi ia royal dan pacarnya pria tajir pula. Tak ada satupun kecacatan dalam hidupnya. Seolah Tuhan sengaja memberinya Lavia hidup yang begitu sempurna. Namun, hanya beberapa orang yang tahu bahwa pria yang dipacari Lavia adalah suami orang. Dan salah satunya adalah wanita yang saat ini duduk bersama Lavia. Ia mengetahui itu, ia juga sangat membenci kehidupan Lavia yang berjalan dengan sangat mulus tanpa kerikil. "Coba ku tebak, kamu pasti lagi berantem sama kekasihmu itu ya?" tebaknya. Dan dugaannya benar setelah melihat reaksi yang tercipta di wajah Lavia. Kesempatan. Selama ini ia ingin melihat satu kegagalan dalam hidup Lavia. Ia ingin gadis itu terpuruk, hingga Lavia tidak mampu menyombongkan diri lagi. "Tenanglah, pertengkaran di antara pasangan itu sudah wajar Lavia. Aku pun sering berantem sama kasihku, tapi kami selalu baikan kembali." Ia mulai pembahasan. "Benarkah?" Lavia tampak tertarik dengan pembahasan itu. "Bagaimana caranya?" Wanita itu tersenyum miring. Ia mengusap rambut Lavia yang panjang. "Gampanglah sayang. Kamu pasti tahu apa yang sangat diinginkan pria, bukan?" Alisnya terangkat sebelah. "Sesuatu yang bisa membuat pria itu tergila-gila, dan kamu pasti sudah pernah melakukannya." Nada bicaranya pelan dan menjurus ke hal yang erotis. Tentu Lavia mengerti maksud wanita itu, tetapi bagaimana cara dia melakukannya? Sementara sepertinya Daniel sudah tak ingin bertemu atau berkomunikasi dengannya lagi. "Tapi Daniel sudah memblokir nomorku. Bagaimana aku..." Jangan berpikiran sempit Lavia. Kamu kan bisa menghubunginya dengan nomor lain. Dan satu lagi. Wanita itu mendekatkan wajahnya pada telinga Lavia. "Saat kamu melakukannya, jangan lupa merekamnya," sarannya. "Apa?" Wajah Lavia meronak. Dia tak bisa melakukan hal segila itu. Bagaimana bisa dia merekam hubungan intimnya dengan Daniel? Hal seperti itu harusnya menjadi kenangan untuk dirinya sendiri, disimpan dalam otaknya, bukan disimpan dalam media semacam itu. "Loh, kenapa Lavia?" "Tahu nggak, kalau kamu punya rekaman seperti itu, aku jamin Daniel tidak akan meninggalkanmu. Percayalah, dia harus berpikir berulang-ulang untuk meninggalkan dirimu Lavia. Makanya, kalau mau memutuskan sesuatu itu, ya dipikir banget. Jangan asal A, asal B aja." Jika menatap kesal. "Untung Jay masih mentoleransi kamu. Gimana kalau dia misalnya kamu tidak bisa kembali setelah memutuskan resign?" Tidak hanya mengirimkan pesan yang mengatakan resign, tetapi Sofia juga melampirkan lembaran PDF mengenai pengunduran tersebut. "Ya, tahu sih kalau suami kamu itu tajir melintir. Tapi wanita sekarang itu harus bisa mandiri. Jangan mengandalkan suami saja." Tambah Cika, seolah dia adalah pengingat dari wanita karir. "Iya, aku tahu Cika," balas Sofia. Tak ada pembelaan, tak ada pembenaran. Nyatanya Sofia memang gegabah. Ia tidak memikirkannya matang-matang. Tindakannya bisa saja membuatnya tertendang dari perusahaan. "Ya udahlah, yang penting kamu sudah masuk lagi."
Sofia menyodorkan es kopi favorit Sofia. "Thanks Cika," ucap Sofia. Keduanya kemudian mengobrolkan banyak hal. 2 hari tidak bertemu seakan-akan keduanya sudah tidak bertemu dalam 2 tahun. Ada saja yang terjadi. Ada saja yang diceritakan oleh Cika. "Tapi lebih bagus lagi kalau kamu tidak kerja, Sofia." Tiba-tiba Cika menyetujui pengunduran diri Sofia. "Karena itu artinya peluangku menjadi asisten sangat besar," tambahnya dengan senyum penuh arti. "Kemarin kan yang membantu Jai itu aku." Sofia menyunggingkan senyum. Cika sangat menyukai Jai, dan sepertinya perasaan suka itu telah berkembang menjadi perasaan yang lebih besar. Sofia bisa melihat harapan dari mata sahabatnya itu. Sebuah harapan yang membuat Sofia takut. Ia khawatir jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kamu kenapa? Kok lihat aku kayak gitu sih?" Cika menyeruput es kopinya. Nggak ada. Aku hanya penasaran. Apa saja yang terjadi kemarin?" "Kamu terlihat sangat bahagia," ucap Sofia. Ia tak berani memperingatkan Cika bahwa berharap terlalu tinggi itu sangat berbahaya. Banyak." Cika mengingat-ingat, meski yang dia lakukan kemarin hanya melakukan pekerjaan Sofia seperti biasa. Tetapi tentu hal itu menjadi tak biasa, karena ia begitu dekat dengan Jayden. Ia bahkan bisa memandanginya sampai puas, dan tak ada rasa bosan sama sekali. "Kami makan siang bareng," lontar Sofia. Sementara Sofia mendengarkan segala cerita Cika, dan ia mengambil satu kesimpulan dari semua yang diceritakan. "Gimana kalau kamu kasih tahu perasaan kamu ke Jai? Siapa tahu dia juga menyukaimu," saran Sofia. "Menyukaiku?" Wajah Cika panas, mungkin sudah semerah tomat. "Hei, bagaimana bisa mengatakan cinta lebih dahulu?" Cika seorang wanita yang penganut paham. Prialah yang harus menyatakan lebih dulu. Prialah yang harus mengejarnya dan berusaha mendapatkannya. Bukan malah sebaliknya. "Tidak mau." Cika menolak langsung. "Mau taruh di mana mukaku ini?" "Di mana-mana, cowok dululah yang mengatakan perasaannya." Sofia menyesap es kopi yang sebenarnya sudah habis itu. Reaksi Cika sangat mengemaskan. "Tapi zaman sudah berubah, Cika. Kamu sendiri yang tahu kalau sekarang banyak cewek yang menembak duluan. Lalu apa salahnya?" Cika mengetukkan jarinya ke meja. Ucapan Sofia ada benarnya. Di zaman modern ini sudah tidak ada lagi pria yang maju duluan. Ada beberapa wanita yang memutuskan maju lebih dulu untuk mendapatkan cintanya. Dan hal seperti itu sah-sah saja, selagi tidak mengusik kehidupan si pria tersebut. Tapi suara Cika menghilang. Ada keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan jika ia mengungkapkan perasaannya. Meskipun Cika tipikal wanita yang optimis dan cenderung tidak punya malu, tetapi untuk persoalan cinta, Cika tak ingin main-main. Ini menyangkut perasaannya, berkaitan dengan masa depannya. Bagaimana bisa dia bertindak ceroboh untuk hal sepenting itu? Dan sejak percakapan itu dimulai, sudah ada sosok yang tak sengaja mendengarnya. Ia berdiri di samping dinding dengan perasaan yang campur aduk. Tak menyangka jika perhatiannya dianggap lain oleh wanita yang ada di dalam. "Sepertinya aku harus sedikit menjauh," ucapnya kemudian. "Maafkan aku Daniel, tapi aku benar-benar tidak bisa putus denganmu." Suara di seberang telepon terdengar lemah dan serak. Wanita itu sangat keras kepala dan pejuang tangguh. Sekalipun Daniel memblokir nomornya, Lavia tetap menghubunginya dengan cara apapun, hingga kegigihan itu membuahkan hasil. Daniel mengangkat teleponnya. Dan ini adalah kesempatan emas untuk Lavia. "Tidak bisakah kita kembali, Daniel? Aku janji." Lavia berpikir, ini adalah jalan satu-satunya. Ia harus berani bertaruh demi masa depannya. "Aku janji tidak akan memaksamu untuk memperjelas hubungan kita. Aku tidak akan memintamu bercerai dari istrimu. Aku tidak akan banyak menuntut, tapi tolong jangan pergi. Jangan meninggalkan aku, Daniel." Daniel terdiam, mendengar setiap kata yang terdengar dari ponselnya. Ia tahu Lavia, wanita yang seperti apa. Daniel tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Setidaknya seperti itu yang disarankan oleh logikanya. Namun Daniel tidak pernah memakai logika. Ia mementingkan kepentingan bagian bawahnya di atas semua hal. Bagian itu prioritas utama, dan Lavia adalah salah satu wanita terhebat yang memuaskan. Mungkin untuk sikap, Lavia berada di bawah rata-rata.
Tetapi untuk urusan ranjang, dia berada di atas rata-rata. Bagaimana bisa Daniel melewatkan hal semacam itu? Apa kita bisa kembali seperti dulu lagi, Daniel? Apa kita bisa memulai semuanya dari awal? Lavia masih menunggu jawaban. Ia sudah mengeluarkan segala kata yang ada di dalam hatinya. Dan sudah tidak ada kata yang bisa ia ucapkan lagi. Apa aku boleh jujur, Lav? Suara Daniel lembut seperti biasanya. Sebenarnya, apa yang terjadi kemarin adalah hal yang tidak aku inginkan sama sekali. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Dan aku tidak bisa menghubungi untuk itu. Sambung Daniel. Lavia sudah menduga bahwa ada kekeliruan yang terjadi. Tidak mungkin Daniel bersikap kasar tanpa ada paksaan dari seseorang. Namun, ia juga tidak boleh langsung percaya. Seperti yang dikatakan oleh temannya, ia harus memiliki video dengan Daniel untuk mengikat pria itu. Maaf, karena aku sudah bersikap kasar padamu. Aku bahkan mengatakan kalau aku tidak mencintaimu. Maafkan aku, Lav. Suara Daniel pelan dan berat. Tidak ada wanita yang bisa menolaknya saat ia sudah mengeluarkan jurus rayuannya. Daniel tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita, dan dia tahu apa yang ingin didengar oleh wanita. Kamu tidak salah, Daniel. Tidak ada yang salah di sini. Jika ada yang harus disalahkan, tentu orang itu adalah istrimu. Dia yang tiba-tiba hadir dan merebut posisi yang seharusnya menjadi milikku. Lavia menarik nafas. Ia harus menahan emosinya lebih dulu, agar tidak ada kata-kata yang tidak diinginkan keluar. Terlebih Lavia tahu, Daniel sangat menghormati orang tuanya. Kalau begitu, apa kamu mau menghabiskan malam denganku, Daniel? Tanya Lavia. Daniel berpikir sejenak. Situasi rumah sedang tidak aman dan bisa saja sewaktu-waktu ibunya datang. Bisa, tapi di tempat biasa saja. Daniel pun langsung mengiyakan. Apa kamu mengenal wanita bernama Lavia? Tanya Lydia pada Levi. Satu-satunya teman Daniel yang dikenal Lydia hanya pemuda tersebut. Mereka tak hanya sekedar teman. Hubungan Lydia dan keluarganya Levi pun sangat dekat. Pemuda itu sudah seperti putra kedua bagi Lydia. Levi mengernyit, pura-pura tidak tahu, meski dia tahu yang sebenarnya. Tidak, Tan, memangnya ada apa? Lavia sudah sering berada di posisi ini. Saat Dani melakukan kesalahan, maka orang tua Daniel pasti mencari dirinya. Dia mengaku-ngaku sebagai pacarnya Daniel. Lydia gusar, meski dia terlihat tidak terganggu dengan hal itu. Tetapi sebenarnya dia tipikal wanita yang mudah kepikiran. Bagaimana kalau yang dikatakan Lavia benar? Lydia khawatir dengan masa depan pernikahan anaknya. Apalagi rumor di luar sana memberitakan bahwa putranya itu memang sering berganti-ganti pasangan. Alah, paling ya cuma ngaku doang, Tan. Kan dulu-dulu juga banyak yang seperti itu. Levi berusaha mencairkan suasana. Sid, apalagi masalah yang sudah dia buat, runtuknya dalam hati. Seingat Levi, gadis yang disebut oleh ibunya Daniel itu hanyalah anak kuliahan. Ia tak menyangka kalau Daniel masih berhubungan dengan gadis itu. Padahal ia sudah berkali-kali mengingatkan untuk tidak coba-coba memainkan hati wanita muda. Iya, Tante juga kepikiran seperti itu. Tapi, Tante tenang saja. Mana mungkin Daniel seperti itu. Seburuk-buruknya kelakuan Daniel, dia sangat menghargai wanita. Levi ingin muntah dengan pernyataannya sendiri. Daniel adalah mimpi buruk bagi wanita polos. Semua wanita seJakarta tahu akan hal itu. Oh ya, aku datang ke sini karena Mama ingin memberikan ini, Tan. Beberapa hari yang lalu kami liburan ke Jepang, dan Mama sengaja membelikan teh herbal ini untuk Tante. Teh di sana kualitasnya bagus-bagus, Tante. Tante pasti suka. Lavia mengalihkan, menyunggingkan senyum senormal mungkin. Aduh, terima kasih ya, Nak. Lydia meraih paperback yang diberikan Levi. Kalau begitu, aku pulang dulu ya, Tan. Pamit, Levi. Ia bergeser keluar dan segera menghubungi sahabatnya yang bejat tersebut. Bunyi ponsel mengisi ruangan yang hening. Daniel melirik layar ponselnya. Nama Levi tertera pada layar benda pipih tersebut. Tumben telepon. Daniel menaikkan alis kirinya. Sahabatnya itu menghilang selama 5 hari dan tiba-tiba menelponnya. Daniel pun langsung mengusap layar ponsel. Hai, apa kau masih kontakan sama mahasiswa itu? Suara Lavia keras. Tidak, tandas Daniel. Lugas dan singkat. Tapi bohong. Benarkah?
Levi tak percaya. Bukankah kau bilang kau suka yang lebih muda? Itu dulu. Sekarang tidak. Maybe? Ucapnya. Levi mengguyar rambutnya dengan kasar. Ia tidak bisa percaya sama sekali. Dengarkan aku, Daniel. Aku lelah memperingatkanmu berkali-kali. Kau boleh jalan dengan wanita manapun, tapi jangan wanita muda yang masih polos seperti Lavia. Kau tidak tahu apa yang bisa dibuat oleh Lavia saat dia merasa patah hati dan kecewa, kata Levi. Levi menasihati Daniel, seolah-olah dia adalah profesional dalam masalah cinta. Sementara Daniel tahu bahwa pria di ujung telepon pun sering gonta-ganti pasangan seperti dirinya. Bedanya, Levi mengikat wanitanya dengan status pacaran. Ya, aku sudah tahu itu. Belajar dari kejadian kemarin. Daniel mengerti kenapa Levi khawatir. But everything is okay right now. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Levi sudah setuju dengan hubungan mereka. Kau sudah putuskan dengan wanita itu? Levi bertanya lagi, tetapi Daniel malah mematikan ponselnya. Oh shit. Jadi dia masih berteman dengan wanita itu. Masih merasa tak enak karena tiba-tiba mengundurkan diri, lalu kemudian tidak jadi berhenti. Sikapnya yang pelin-pelan membuktikan bahwa Sofia kurang dewasa dan mungkin tidak pantas dengan jabatannya sekarang. Aku sudah memeriksa semuanya, Jay. Sofia canggung. Apa ada pekerjaan lagi untukku, Jay? Tanya Sofia. Untuk mengganti sikapnya yang bodoh, Sofia berpikir untuk bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi. Jayden mendongak, menatap Sofia. Tidak ada. Kamu bisa kembali, Sof. Namun Sofia bergeming. Ia meremas jari-jarinya sendiri. Entah kenapa tatapan Jayden seakan menjadi pengingat bahwa ia sudah melakukan sebuah kesalahan. Jayden pasti kesal karena Sofia tiba-tiba tidak bekerja selama 2 hari. Dan mendadak muncul dengan permintaan maaf. Tidak, Jay. Aku tahu. Pasti kamu punya pekerjaan untukku, kan? Membuatkan kopi, mengepel, atau mungkin membersihkan meja di ruang ini, kata Sofia. Melihat kesungguhan di wajah Sofia, Jayden pun mengerti ucapannya tidak akan berpengaruh terhadap Sofia. Wanita itu merasa bahwa dia perlu mendapatkan hukuman. Dan Jayden pun berpikir saat. Baiklah kalau begitu, bisakah kau membersihkan sofa dan meja itu? Tunjuk Jayden. Sofia menoleh. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil lap dan... Satu lagi, buatkan aku kopi, Sofia. Tambah Jayden. Baiklah, Jayden. Secercah senyum tercerat di wajah Sofia. Setidaknya dengan melakukan pekerjaan itu, hatinya merasa sedikit tenang dan lega. Sofia pun meninggalkan ruangan dengan terburu-buru. Baginya, waktu adalah hal penting berharga yang diciptakan Tuhan. Dia tak ingin menyia-nyiakan, walau hanya 1 menit saja. Bruk! Tubuh Sofia terpental. Ia terjatuh ke lantai. Makanya kalau jalan pakai mata, bukan pakai dengkul. Bodoh. Maki wanita yang suaranya tidak asing di telinga. Sofia mendongak. Dia mendapati sosok Rena, musuh lamanya yang tampil dengan setelan kerja. Sofia bangkit, menempuk bagian belakang tubuhnya. Ia tidak membalas makian itu, karena menurutnya attitude seorang sangat menentukan kelas diri mereka sendiri. Jika attitude yang dimiliki rendah, maka secara tidak sadar orang itu menempatkan dirinya pada kelas rendahan. Kamu mengenalnya, Rena? Seorang wanita yang sangat cantik itu maju selangkah. Siapa wanita itu? Melihatnya saja, Sofia seperti berhadapan dengan seorang model internasional. Parasnya ayu dengan tubuh langsing semampai. Rambutnya yang ditata ke belakang itu pun semakin menonjolkan kecantikannya. Jika saja wanita itu memakai dress bukan setelan wanita pekerja, pasti Sofia langsung minta tanda tangan karena berpikir dia adalah artis. Dia bawaan saya dulu, Non, kata Rena. Ia terlihat manis sekali di hadapan wanita itu. Sofia hanya terdiam, menunduk hormat, dan merasa minder karena kecantikan wanita tersebut. Maafkan perlakuan asisten saya ya, dia memang sedikit galak, ucap wanita itu, lemah lembut. Sofia terpaku, tidak hanya cantik, tetapi dia juga sangat baik. Sepertinya kehidupannya lah yang tidak beruntung karena memiliki asisten seperti Rena. Sudah, Non, tidak perlu sok baik, nanti dia ngelunjak malah. Sebaiknya kita segera bertemu dengan Pak Jayden. Takutnya beliau tidak berada di tempat. Urusan mereka ke perusahaan lama, bukan untuk bersilaturahmi atau melihat ketidakberhasilan seorang wanita yang menikahi pria kaya. Sofia memang bisa menikah dengan pria kaya,
tetapi sepertinya nasibnya sangat buruk. Mungkin selamanya akan menjadi pekerja rendahan seperti itu. Sedangkan Rena setelah keluar dari perusahaan, karirnya melesat cepat. Kini ia menjadi asisten seorang pengusaha ternama, sosok inspiratif bagi semua wanita. "Mari non," kata Rena. "Ngapain kamu ikut-ikut saya, Sofia?" sentak Rena. "Sepertinya setelah aku tidak ada, kamu semakin bodoh saja. Ini bukan tempat kerjamu, pergilah sana." Rena mengangkat tangannya mengusir Sofia. Namun sebagai seorang profesional, Sofia tetap menyunggihkan senyum. Ia tidak memasukkan ke dalam hati ucapan Rena. "Hentikan Rena," atasan Rena menyela. Sikap kasar asistennya sudah keterlaluan. Maaf Nona." Rena sedikit membungkuk, tetapi ia tidak akan diam. Ia sangat membenci Sofia. Karena gadis itu, ia dipecat. "Silakan masuk," ucap Sofia. "Oh ya, maaf sebelumnya. Saya belum memperkenalkan diri saya sejak tadi. Nama saya Sofia. Saya sekretaris Pak Jaiden," ucap Sofia. "Sekretaris?" Rena tersenyum mencemooh. "Sejak kapan Sofia menjadi sekretaris?" "Jangan bercanda Sofia," tandas Rena. "Kalau mau sombong itu, mbok ya mikir-mikir dulu," hina Rena. Sementara itu, wanita yang berdiri di sebelah Rena sejak tadi hanya menatap Sofia. Meski ini adalah pertemuan pertama mereka, tetapi wanita itu cukup mengenal gadis di depannya. "Melanie?" Jaiden berjalan ke arah wanita itu. "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu mau ke sini?" Jaiden dan Melanie baru mengenal 3 hari. Keduanya bertemu di sebuah kafe dan seperti biasa, percakapan keduanya berujung dalam pembahasan bisnis. Melanie tengah merintis usaha minuman teh kotaknya, dan dia membutuhkan saran dari Jaiden yang terkenal ahli dalam hal ini. "Maaf, apa aku mengganggumu, Jay?" tanya Melanie. Pandangannya tak pernah lepas dari Sofia. Ia menatap dengan tatapan menilai. Sama halnya dengan Melanie, Jaiden menatap Rena tatapan sinis. "Kuharap kamu tidak salah memilih asisten, Mel," sindirnya. Rena menunduk, tangannya meremas. Ia harus tenang. Rena tak ingin kelakuannya membuat nonanya kerepotan dan dicap buruk. "Sepertinya hubungan kalian tidak baik." Melanie menatap Rena, lalu menatap Jaiden dan Sofia secara bergantian. "Ya, seperti itulah," sahut Jaiden malas. Mereka kemudian duduk di sofa melanjutkan pembahasan bisnis tempo lalu. Lantas, apa yang dikatakan Sofia tadi ternyata bukan bualan. Wanita itu benar-benar bekerja sebagai sekretaris Jaiden. Tapi bagaimana bisa? Hal itu tidak bisa dipercaya oleh Rena. Ia tahu betul bahwa Sofia tidak bisa diandalkan. Apa ini ada hubungannya dengan suami Sofia? Jika benar, harusnya Sofia malu karena mendapat jabatan dengan bantuan suaminya. "Aku bisa mengenalkanmu pada petani teh, Mel. Kamu bisa bertanya pada ahlinya. Bagaimana?" tawar Jaiden. "Baiklah, Jay," tutur Melanie. "Oh ya, boleh aku meminta nomormu, Sofia?" tanya Melanie kemudian. Sofia sedikit bingung, karena ia merasa tidak bisa membantu apa-apa. Tetapi ia tetap memberikan nomornya pada Melanie, tanpa menaruh perasaan curiga. Pembahasan pun berakhir. Melanie dan Rena pergi meninggalkan perusahaan Jaiden. "Buat apa Nona meminta nomor wanita itu?" kesal Rena sembari mengemudikan mobil. "Dia bodoh, mana mungkin bisa membantu Nona," sambungnya. "Dan aku yakin jabatannya saat ini pasti karena bantuan suaminya itu," ketus Rena. Ia sangat membenci seseorang yang tidak perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hanya modal nama dari suami atau keluarga. Sofia Bak Ratu yang mampu mengendalikan seluruh dunia. Bukankah itu tidak adil? Banyak orang di luar sana yang berusaha keras sampai merangkak dan tertatih-tatih untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Kenapa malah orang seperti Sofia mendapatkan segalanya? "Aku meminta nomornya bukan untuk urusan bisnis," tutur Melanie. Rena menatap Melanie dari cermin dashboard. Lantas, untuk apa Melanie memintanya? Ponsel Melanie berdering. Ia langsung mengusap layar ponsel. Sementara itu, Rena masih penasaran dengan motif yang dimiliki oleh nonanya. Ia sangat tahu bahwa nonanya tentu tidak akan menyimpan nomor orang yang tidak penting seperti Sofia. "Kamu di mana?" Suara kasar seorang pria membuat Melanie harus menjatuhkan ponsel dari telinganya.
Cepat pulang dan ambil semua barang-barangmu, ketus pria tersebut. Melanie menelan Salvinanya. Ia tak menjawab sepatah pun. Ia hanya terdiam dengan pemikiran yang jauh berkelana. Untuk tahun-tahun yang ia lewati, ia merasa sangat dicintai. Ia merasa sangat dibutuhkan. Namun semua perasaan itu hilang, terhempas menjadi debu. Cinta itu sudah tidak ada lagi, seperti barang yang udah expired, dan dia dipaksa untuk keluar. Ia dicampakkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Apa ini sebuah karma? Melanie pun pernah meninggalkan seseorang. Ia mencampakkannya dengan cara yang sama, yang seperti dia alami saat ini, hingga mudah baginya untuk menyimpulkan bahwa Tuhan tengah menghukumnya atas perbuatannya dahulu. Baiklah, aku sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi aku... Tut. Ponsel dimatikan sepihak. Melanie menghela napas besar dan berat. Semua sudah berakhir. Untuk kedua kalinya, ia gagal membangun rumah tangga. Apa yang salah dengannya? Melanie sudah berusaha keras untuk menjadi wanita yang diinginkan oleh suaminya. Tapi usahanya tidak dihargai. Untuk cinta yang pernah ada, semudah itukah cinta itu pergi?